wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal ittifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang wudhu, hal-hal rukun wudhu, apa saja yang disunahkan ketika wudhu dan hal-hal yang disunahkan berwudhu karenanya. Rata-rata majority, kenapa kita berwudhu, disunahkan berwudhu gara-gara apa? Keluar darah daripada hidung. Kenapa? Karena ada madhab lain mewajibkan. Fatih. Jadi kaidah dalam fikih Syafi'i itu seperti itu. Kalau ada khilaf biasanya wajib. Dibilang al-khuruju minal khilafi mustahabun, dibilang keluar daripada khilaf itu sunnah. Maknanya di dalam mazhab Hambali membaca bismillah ketika wudhu wajib. Kita sunnah membaca bismillah. Kenapa? Agar wudhu kita sah juga menurut mazhab Hambali. Imam Abu Hanifah kalau ada orang berhijamah atau hijamah itu apa? Bekam itu wudhunya batal. Ada pendapat mengatakan bekam itu membatalkan wudhu. Pada mazhab Syafi'i bekam tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ada orang bekam disunahkan untuk berwudhu. Jadi hal-hal yang batal di mazhab yang lain, di mazhab kita sunnah untuk mengulangi wudhu karenanya. Banyak sekali. Seperti makan sesuatu yang terkena api, macam grill, sate, apalagi barbecue. Mungkin kalau Anda ke tempat-tempat hamburger itu kan ada kan grilled beef, smoked beef, sedap. Lapar terus. Oke. Makan hal seperti itu menurut mazhab Syafi'i tidak batal wudhu kita. Tidak batal, tapi ada yang mengatakan batal. Ketika ada khilaf dia itu batal, maka mengulangi wudhu. Sebab saat hal itu apa? Sunnah. So ini penting sekali karena aplikasinya bukan cuma di wudhu saja, bukan cuma di wudhu, di segala hal, di puasa pun ada, di haji pun ada, di sholat pun ada, di sholat pun ada. Contoh banyak itu di sholat pun ada. Contoh di sholat itu apa ya? Banyak sekali aplikasinya. Nanti sedikit demi sedikit kita akan menemui jumpa application itu bahwasanya keluar daripada khilaf itu sunnah. Itu di dalam kitab khos namanya Qawaid Fiqhiyah, ada bab khusus pasal itu. Keluar daripada khilaf. Oke. Faslun, sudah dibaca Ustaz Hazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina. Amin. Amin. Qala faslun. Yustahabbu liqada'il hajati. Bukan liqada'il hajati, liqada'il hajati baulan aw gha'itan an yalbasa na'lain. Karena ini yang disunahkan bukan perbuatannya, tapi untuk siapa yang sedang menunaikan hajat. Menunaikan hajat di sini maknanya buang air. Sama ya, Melayu cakapnya buang air besar dan kecil. Sama ya. Buang air besar dan kecil. Disunahkan bagi yang buang air besar dan kecil. Berarti sunnah Habib ya, buang air besar dan kecil. Disunahkan bagi ketika dia itu buang air besar dan kecil. Buang air besar dan kecil itu hukumnya wajib. Karena kalau ditahan Anda boleh sakit. Kalau sakit Anda tidak menjaga ciptaan Allah. Bila-bila ada tuan, orang-orang itu macam tak mau paham. Dia bukan tak paham, tapi tak mau paham. Duh, macam mana? Kencing dan berak itu hukumnya wajib. Ya sudah, tak usah kencing dan berak. Anda akan ke dokter sana. Betul apa tidak? Ke dokter, karena kencing dan berak itu kena dikeluarkan.
Kalau tidak kita boleh Sakit. sakit. Karena itu setelah kencing atau berak kita kena berdoa, Allah alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani adhaba annil adza. Coba kalau Anda tak boleh kencing atau berak, macam mana? Anda kena ke dokter, tak boleh kencing dan berak. Oke. Baulan Allah itu sawa dia itu buang air kecil atau buang air besar. An yalbasa na'laihi. Disunahkan dia itu memakai na'lai, slipper. Bukan sepatu, sama kayak sepatu ya. Malaysia kayak sepatu. Kasut. Ini saya cakapnya sepatu. Kasut juga ada, kalau kasut itu ada, cuma sudah jarang dipakai di Indonesia. Pakainya sepatu. Kalau pakai sepatu tak sunnah. Hah? Ya sunnah. Nak pakai kasut atau pakai slipper itu sunnah. Yang penting Anda tidak Kaki ayam. Orang Indonesia cakapnya ceker. Kenapa? Karena wallahu alam ya, ini katanya para masyayikh. Kan tandas itu kan sarangnya setan. Kita tahu ketika iblis itu diusir oleh Allah dari surga, tempatnya di tandas. Nah, iblis atau setan kalau nak merasuk ke manusia itu melewati kaki atau melewati kepala. Karena itu disunahkan memakai slipper untuk menutup ruang dan juga memakai kopiah. Ayo. Karena itu wa yastura ra'sahu. Yastur ra'sahu. Tidak harus pakai kopiah, pakai topi pun juga oke. Nak pakai ridak pun juga oke. An yalbasana alaihi wa yastura ra'sahu. Wadah? Kalau walau bikummihi. Walaupun istitar ra'sahu itu bikummihi, ini namanya kum. Oh, saya tersilap tak bawa kopiah, saya macam ini saja. Kenapa? Karena itu menghalau setan untuk boleh masuk. Karena kejadian banyak orang kerasukan atau apa itu ditandas. Macam mana Anda nak masuk nak masuk markas musuh Anda, yaitu setan? Karena ada prepare kan, sebelum masuk baca doa dahulu. Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau nak makan baca apa? Allahumma barik lana. Saya ceritakan kepada itu. Jangan jangan meremehkan doa-doa kecil macam itu. Ada anak tadika paginya baca doa Allahumma barik lana, malam-malam pulang bertemu Pontianak. Allahumma Pontianak. Dia nak baca apa? Dia cuma hafal Allahumma barik lana. Sudah, dia nak baca enggak hafal apa-apa. Allahumma barik lana bima razaqtana. Pontianaknya kabur lari. Kenapa? Baru kali ini orang nak makan saya. Baru kali ini orang nak makan saya. Biasanya orang bertemu saya baca Yasin, ayat kursi. Baru kali ini saya bertemu orang bacanya doa sebelum makan, dia nak makan saya kan. Ini orang gila dia, lebih baik saya lari. Anak kecil Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Lari Pontianak. Jangan diremehkan doa-doa kecil macam itu, katanya pahit. Terlalu pekat. Yustahabbu liqadil hajah baulan au ghaitan an yalbasa na'laihi wa yastura ra'sahu wa ya'khudha ahjarul istinja. So itu dahulukan adanya ahjarul istinja, batu-batu untuk istinja. Sekarang tak ya. Sekarang bawa tisu saja. Walaupun sudah ada air. Kenapa? Karena sekarang ada kencing ya. Masih ada sisa bagi air kencing itu. Kalau langsung terkena air itu boleh jadi nanti terpercik. Terus bagaimana caranya? Tisu dahulu, baru air. Itu faedah. Boleh jadi ketika Anda masuk tandas air takut, tapi sudah terlanjur
Masuk. Buka sudah. Sudah mulai setengah sudah keluar. Masa nak masuk lagi? Kan tak mungkin. Kan tak mungkin. Alhamdulillah bawa tisu. Memang kena sebelum sebelum masuk tandas itu zaman dahulu kan tak ada tisu. Jadi ambil batu dahulu. Ambil batu dahulu. Batunya itu untuk hal-hal semacam itu. Sunnah memang kita kena pakai tisu dan air itu sunnah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dibilang apa itu mutatahhirin? Kata-kata tatahhur ada macam berusaha untuk bersuci, ditafsirkan oleh para ulama. Tatahhur itu untuk ahli Quba. Untuk ahli Quba yang mengatakan bahwasanya orang-orang tahu Quba ya, Masjid Quba di dalam apa? Di Madinah sana, ketika mereka bersuci, mereka memakai Air dan batu. Air dan batu dan air. Batu dahulu baru air. Oleh Allah, haula mutatahhirin. Wa yahuda ahjarul istinja. Oke. Yang kedua, oke. Begitu pula yundabu dadul ma'aidon. Bukan hanya batu, air pun juga kena disiapkan dahulu. Jangan keluarkan berak dahulu baru tengok air ada. Kalau air tak ada macam mana? Wa yuqaddimu yasarahu inda dukhul wa yumnahu indal khuruj. Dan ketika masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Para habaib tarim kalau tersilap diulangi lagi. Diulang balik, dahsyat itu. Keluar dengan kaki kiri, masuk tandas lagi, keluar balik. Masuk dengan kaki kanan, keluar lagi, masuk balik. Kenapa? Untuk membiasakan diri. Ini bukan hanya tandas dan apa, tapi segala tempat yang buruk kita masuk dengan kaki kiri. Segala tempat yang baik kita masuk dengan kaki kanan. Bukan hanya tandas. Begitu pula kalau kita macam, saya nak masuk rumahnya Habib Ali Bagir, bukan rumah saya kaki kanan, tempat belajar maksudnya. Nak masuk akademi Dawud Fatoni dengan kaki kanan. Kenapa? Karena ada tempat syarif, tempat syarif. Wa yuqaddimu yasarahu inda dukhul wa yumnahu indal khuruj. Wa kadza yaf'alu fis sahra'i wa la yahmila dzikrallahi ta'ala. Oke. Kemudian begitu pula kalau Anda fis sahra. Fis sahra ini maknanya padang pasir. Macam mana padang pasir? Maknanya bila-bila Anda ini di tengah-tengah padang pasir. Alhamdulillah di sini mungkin kalau Anda di jajaran Banjaran Titiwangsa ya. Di Banjaran Titiwangsa, di pedalaman, di hutan-hutan, di jungle, Anda nak kencing, macam mana? Ada beberapa prepare yang harus dibuat. Lah di Arab kan tak ada jungle. Adanya apa? Padang pasir. Jadi di tengah-tengah padang pasir nak berak, nak kencing, macam mana? Jadi ketika ada tempat ini adalah ada macam bilik kecil untuk qadha'il hajah. Ketika masuk bilik itu dengan kaki kiri. Begitu pula ketika keluar dengan kaki kanan. Begitu pula kalau Anda di jungle menggunakan kaki kiri dan kaki kanan. Sama. Sohro ini, tengok ya, sohro ini di dalam bab qadha'il hajah. Maknanya bukan padang pasir, bukan itu. Akan tetapi segala tempat yang tidak ada bangunannya dan dipakai untuk buang air, itu namanya apa? Sohro. Berbeza dengan bangunan. Jadi walaupun dia itu bukan tempat untuk qadha'il hajah, tapi ada bangunannya. Mungkin ada bangunan rumah belum jadi, masih setengah, masih ada. Saya tengok di Greenwood situ, ada Greenwood situ. Tahu Greenwood? Di Greenwood itu kan setelah kebakaran mulai ada apa? Gudang baru, tapi masih belum ada apa-apa. Anda terbelat. Nah, kencing sudah tak kuat, kencing di dalam Greenwood itu. Kencing di dalam Greenwood itu bukan namanya sohro. Kenapa? Karena ada bangunan. Soft tengok.
tolak ukur sohro atau tak sohro itu bukan ada di padang pasir atau bukan padang pasir. Makna sohro adalah tanah lapang yang tidak ada bangunan untuk qadha'il hajah. Kenapa? Karena kalau tidak ada bangunan, Anda boleh menghadap kiblat tanpa ada halangan. Anda boleh menghadap matahari tanpa ada halangan. Itu tidak boleh. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cakap jangan menghadap kiblat, jangan menghadap matahari dan jangan membelakangi matahari. Akan tapi syarriku wa gharibu. Kalau matahari di situ, Anda kena ke sini atau ke sini. Jangan ke situ atau ke sini. Oh, kalau matahari di atas jangan Anda kencing macam ini. Jangan Anda kencing. Wala yahmilu dzikrallah. Jangan Anda membawa zikir Allah, maksudnya jangan membawa wirid. Yang kata fa'alu fi sahra ni, maksudnya buat yang sama. kaki itulah, kaki. Kakinya tadi itu, maksudnya di sohrok pun Anda kena Kiri. masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Wala yahmilu dzikrallah, dan Anda tidak membawa nama-nama Allah, bukan hanya nama Allah, tapi segala nama mu'azzam yang dihormati oleh syariat. Nama Nabi. Oh, Habib tersilap, ternyata sudah masuk, sudah tengah-tengah, sudah ternyata ada ya Allah zikir macam mana? Wa man saha dhamma alaihi bil yadi, kata Syekh Utsman. Oh, saya lupa, ternyata setelah saya masuk tengah-tengah sudah keluar setengah itu berkahnya, kan sudah tak mungkin. Terus macam mana? Tangannya buat macam ini. Wa man saha dhamma alaihi biyadi. Barang siapa yang lupa dia membawa apa? Membawa wirid atau al asmaul mu'adzamah, maka dia kena dhamma. Apa dhom itu? Menutup bilyadi. Wala yahmilu dzikrallah, suf, tengok, walau au isman mu'adzam, nama-nama yang mu'adzam. Nama-nama yang mu'adzam. Kalau mungkin namanya wali-wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, nama-nama guru-guru kita, nama-nama ayah-ayah kita, orang tua kita, jangan dibawa masuk ke nama Naruto, tak apa, ada bawa masuk, tak apa. Sof, tengok, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasairu asma'il anbiya wal malaikah wa fi'il haqi sulahail ummah bihim khilafun. Begitu pula ada khilaf kalau bukan nama malaikat dan nama nabi, minimal ada khilaf, tak pantas. Nama-nama orang-orang soleh dalam umat ini, wali 7 Malaysia, Anda bawa namanya masuk tandas, tak pantas loh. Kalau tak ada mereka, Anda mungkin masih menyembah sapi, masih menyembah sapi. Memang benar kenyataan macam itu. Kalau tak ada wali songo di Indonesia, Anda nak menyembah, saya nak menyembah apa? Mungkin saya masih menyembah sapi tanpa ada wali songo. Untuk menghormati jasa-jasa mereka. Kalau tak ada wali 7, tak ada siapa itu, Syekh Muhammad Nur An-Naksabandi, tak ada Sungai Cincin ini, tak ada yang sholat. Ini memang hakikah seperti itu. Kita kena menghormati jasa mereka. Kita menghormati, jangan sampai nama-nama mereka kita masukkan ke tandas, kan tak elok. Coba nama Anda dimasuk ke tandas. Di dalam tandas, tutup pintu tandas dan nama Anda. Oke. Wa ya'tamidu ala yasarihi. Begitu pula ketika dia itu beberak, dia itu sekarang sudah tak susah ya, tak tahu di sekarang ini dibilang orang-orang Hadramut itu cakap tandas itu ada 2. Ada tandas Hadromi, ada tandas Franji dibilang. Tandas Franji ini tandas Eropa. Tandas Hadromi itu macam mana? Saya tahu itu karena dulu di Ahqaf masih ada tandas itu. Jadi berak, ini tempat beraknya, di bawah itu ada tang besarnya. Jadi kalau Anda berak, pluk, plek, terdengar.
terdengar suaranya apa? Terdengar. Plek. Alamak. Di sini kan tak ada kalau macam itu kan. Jadi ketika Anda itu di tandas Franji, di sini di beberapa Malaysia masih ada yang masih jongkok, cangkung. Jadi bukan begini, tapi ya tamit ala yasari. Karena Anda yang kanan ini, yang kiri ini menjadi tumpuan macam ini. Yang kiri ini menjadi tumpuan. Kenapa? Agar keluarnya lebih mudah. Karena itu apa namanya? Nanti saya kira nak berak lagi. Di Hadramut dahulu tandas-tandas itu yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Agar otomatis ada iktimat alal yasar. Fuqaha enggak. Di sini semua tandasnya apa? Sama. Duduk semua. Hah? Apa dibilang tandas apa? Ada tandas cangkung, tandas duduk. Sudah tak ada sunnah-sunnahnya itu. Tak ada sunnah-sunnahnya. Ya, kenapa? Karena macam mana ini? Itu bukan iktimat alal yasar, pantatnya iktimat alal. Tak ada iktimat sudah tak ada. Oke, wa yaqut. Oke. Wa yab'ud menjauh dari manusia. Sekiranya la yusma'u lahu sautan wala yusammu lahu. Sekiranya suara itu tak terdengar. Kalau orang berak mungkin pret brut. Tak ada suara-suara macam itu. Tak ada. Ini semua kalau bukan di tempat yang disediakan di tandas khusus. Maksudnya Anda tandas-tandas darurat lah, tandas-tandas darurat. Tapi kalau di tandas-tandas yang sudah ada sekarang, macam di stasiun minyak, tak apa sudah itu. Karena itu dibilang makanun mu'addun liqada'il hajah. Ketika Anda masuk itu Anda kunci, suara macam bom Hiroshima Nagasaki pun tak apa. Karena memang tempat itu khusus untuk qada'il hajah. Sampai tidak ada bau juga. Jangan ada Hazim di sini, ada maaf ya saya nak berak. Ya Hazim marah. Kalau nak berak agak jauh. Kenapa saya menjauh? Anda kena menjauh. Kenapa saya menjauh? Anda suka dengan baunya, tak suka sudah menjauh. Wadih itu maknanya waya ba'ud, maknanya sekiranya orang itu menjauh sampai sekiranya tidak tercium bau dan tidak terdengar suara. Ada orang mungkin kalau nak subhanallah tidak wajib kita ini nanti di babul iktikaf ada beberapa masalah. Oh, saya nak berak. Tapi saya tak nak berak di mana namanya? Di masjid atau di tempatnya orang. Saya nak pulang ke rumah. Apakah iktikaf saya batal? Dalam beberapa case. Kenapa? Karena beberapa orang ini beraknya sikit-sikit pelik. Ada yang lama, ada yang mungkin teriak-teriak, ada yang bau, macam-macam. Karena itu tidak wajib untuk Anda kena Di masjid di tandas terdekat yang boleh pulang ke rumah. Kenapa? Karena menjaga kehormatan orang itu. Waya ba'udu wayastatir. Dia wayastatir. Sekiranya dia itu bersembunyi. Jangan sudah tak ada jauh di tengah-tengah tak ada apa-apa dia berak macam ini. Tak boleh. Karena dia bersembunyi di balik batu kah, di balik pohon kah, sekira tak bima tulusa diroin fil qaid. Kalau dia duduk tulusa diroin. Ini kan dirok kan? Tulusa. Ini dibagi 3, ini sepertiga, macam ini. Harus ada apa? Jadi ketika dia duduk begini ada penghalang. Sekiranya apa? Kemaluannya itu tidak tampak. Cukup dengan tulusa diroin.
2/3 dirok. 2/3 dirok. Wa ila surrah fil qaim, kalau dia kencingnya berdiri, penghalangnya itu sampai pusar. Dan dia harus mendekat dari penghalangnya itu, dari satirnya itu minimum 3 dirok. Ini kan 1 dirok. Jadi segini, tingginya segini, dia harus mendekat itu minimal 3 dirok, 1,5 meter daripada penghalangnya. Macam mana? Hah? Macam mana? So, tingginya 1/3 dirok. Tapi dia kena mendekat. Oh, ini 1/3 dirok ya. Oke. Tapi ini 1/3 dirok, tapi saya kencingnya di sana. Oh. Apa guna? Kena mendekat daripada satirnya itu minimal 3 dirok atau lebih dekat lagi. Wah deh. Semua itu agar auratnya tidak nampak. 3 zirok biasanya. Hah? 3 zirok. Minimum 3 zirok. Dan harus arit, harus ada macam arit. Arit ini apa ya arit itu ya? Luas, lebar. Sekiranya satirnya cuma segini saja, dia tidak akan menutupi apa-apa. Kenapa? Satirnya cuma segini saja, Habib. Anda punya zakar lebih besar. Macam mana ini nak menutup? Istri saya dengar berarti. Wah deh, kena satirnya ini tinggi dan menutupi. Dia bukan hanya satu batang saja. Apa guna satu batang itu? Berbeza dengan di dalam kiblat. Dalam kiblat tak ya. Satir dalam kiblat 1 batang pun oke. Wala yabula fima in raqidin, dan dia disunahkan untuk tidak kencing di air yang bertakung. Air yang bertakung. Kenapa? Karena air yang bertakung ini, subhanallah, ini air bersih-bersih, Anda kencingi. Orang nak wudu di situ jangan. Ustaz Zaman pernah kencing di situ. Akhirnya air ini mubazir. Tak ada orang nak guna. Terus nanti ketika malam air bertakung itu tempatnya jin. Oh, Ustaz Zaman kencing di rumah kita kencingi rumahnya. Kita kencingi macam mana? Tuh, di dalam fikih muamalat ada beberapa aib. Maknanya Anda kalau ada aib ini, Anda boleh mengembalikan barang belian itu. Di antara aib rumah itu ditempati jin. Aib, maksudnya saya nak beli rumah yang oke, bukan rumah yang ada jinnya. Ada rumah yang ada jinnya. Macam denan, nanti kalau ada di rumah macam mana? Berani dengan denan Anda? Tak berani kan? Macam siapa yang nak tinggal di sini? Jadi ada satu orang di kota saya itu orangnya tak takut apa-apa, dengan jin apapun dia tak takut. Akhirnya dia beli rumah yang ada jinnya. Harganya murah sangat. Tak ada orang yang berani beli. Dia beli. Malam-malam bertemu Pontianak. Saya tak takut dengan Anda. Saya tak takut. Mana yang lebih kuat? Saya beli ini mahal. Ya kalau tak Anda yang keluar ya Anda kena turuti saya tak akan keluar dari sini. Saya tak akan keluar. Ya, kalau Anda macam itu tak apa-apa. Anda kena macam itu tak apa-apa. Wala yabulu fi ma'in raqid. Dibilang malam yastabhir. Selama bukan yastabhir itu banyak. Macam mana tolak ukur air bertakung yang banyak? Kalau Anda gerakan ujungnya, ombaknya tak sampai ujung, itu namanya mustabhir. Jadi saking banyaknya dia sampai macam laut. Karena laut itu Anda gerakan ujungnya, ombaknya tak akan sampai. Begitu pula kalau ada air bertakung yang banyak, macam di swimming pool. Oh, berarti maknanya kita boleh dong kencing di swimming pool. Ini orang macam ini kena kita lempar dengan batu. Bukan, maknanya tidak elok. Tidak elok. Ada hadis mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid,
tsumma yaghtasilu fi. Jangan sekali-kali salah satu daripada kalian kencing di air yang bertakung kemudian mandi di dalamnya. Rasul cakap, ada seorang namanya Ibn Hazm Al-Dhahiri, punya kitab namanya Al-Muhalla. Pernah dengar? Ibn Hazm ini tak suka kias. Oh, jadi yang tak boleh itu kencing saja. Oke, saya nak kencing di bekas. Setelah saya kencing di bekas, air kencing yang ada di bekas itu saya nak tuang di air yang bertakung. Itu tak makruh. Itu tak makruh. Karena Rasul cakapnya jangan kencing, bukan jangan tuang kencing. So, tengok. Rasul cakapnya jangan kencing, bukan jangan tuang air kencing Anda. Dia makruh juga ya? Hah? Tak haram. Kalau dia itu buat najis haram karena ada semacam tabdzir. Ada semacam apa? Tabdzir. Apalagi kalau air yang bertakung itu kepunyaan orang. Sudah tahu kepunyaan Ustadz Hazim, Fatih kencing ini. Kenapa? Biar Ustadz Hazim marah. Oh, marah tapi haram juga dia. Subhanallah. Wala yaqulu fi ma'in raqid wa qalilin. Ma'in raqid katsir. Wa qalilin, tapi yang jaring atau di air yang sedikit tapi dia mengalir. Air sedikit tapi dia mengalir. Sudah saya jelaskan macam mana tolak ukur sedikit dan tolak ukurnya dengan ombaknya. Kalau yang belum paham boleh tengok video yang lalu, saya jelaskan. Dan qalilin jarin tak disunahkan juga. Qalilin jarin boleh jadi dia haram kalau yunajisu. Dia sedikit tapi dia mengalir. Ini banyak tapi dia bertakung. Coba tengok. Wala fi juhrin, dan juga dia disunahkan untuk tidak kencing di lubang. Juhur ini macam apa namanya? Ada subhanallah ya, ada di tanah itu ada macam lubang macam ini. Dibilang asakbul mustaqir yang bulat. Wow, ada lubang kecil, kita nak kencing. Cur, ternyata lubangnya ular. Macam mana? Dipatuknya. Loh iya, kalau cuma dipatuk, kalau dimakan macam mana? Dikunyah. Karena itu, tak Habib insya Allah, karena itu tidak disunahkan Anda kencing di lubang di tanah ataupun lubang di dinding. Karena kenapa? Ada possibility, karena ada possibility dia itu tempat untuk hewan. Kalau hewannya besar, dia boleh patuk zakar Anda. Zakar Anda ini tak ada spare partnya di Speed Mart, tak ada. Wala di 7-Eleven tak ada. Saya nak beli zakar, tak ada. Tak akan jual macam itu. Dulu ada Syekh Khatib itu ketika beliau belajar dengan Syekh Fadl, guru beliau. Itu kan ngajar saya juga. Babul jinayat di dalam minhaj itu. Oh, orang yang memotong tangan 50, dua tangan berapa? 100 onta. Ini 100. Ini 100. Ini 100 onta bayarnya. Semua 150. Zakar 100. Orang-orang, mahal sangat ini. Zakar Mas. Zakar 100. Ada yang tanya, Syekh Khatib, kenapa kalau orang memotong zakarnya orang kena denda 100 onta? 100 onta bukan senang. Satu onta mungkin 30 juta. Kalau 30 juta rupiah, berapa 30 juta rupiah itu? Sekitar 30 juta rupiah. 1000 itu 3 juta. 10.000. Satu ekor. Satu ekor 10.000. 10.000 dikali 100 berapa? 1 juta. Anda memotong zakat 1 juta kena denda. Mahal sangat 1 juta ringgit. Mahal sangat. Kenapa? Tangan oke lah 500.000 tangan untuk makan, untuk macam-macam. Kaki 5 oke lah kaki. Zakar katanya. Kenapa 100 katanya Syekh Khatib alaihil amat. Alaihil amat, masa depan di situ katanya. Masa depan Anda loh. Wallah masa depan. Kalau tak ada zakar macam mana nak menikah macam mana? Nak anak macam mana? Saya tertawa. Pikir-pikir benar juga. Benar juga alaihil amat. Alaihil apa? Masa depan Anda di situ.
Wala fi juhrin, disunahkan untuk tidak kencing di lubang, karena lubang itu boleh jadi tempatnya hayawan yang besar, maka hayawan itu, binatang itu akan mengganggu Anda. Atau dia itu tempat binatang yang kecil macam semut atau apa, Anda akan mengganggu dia. Wadah, imma tu'dhihi aw yu'dhik, dibilang. Anda mengganggu dia atau dia mengganggu Anda. Janganlah mengganggu atau diganggu. Kenapa harus di lubang? Tak seenak di lubang, penat. Wala fitorikin, jangan di depan situ Anda kencing berak di situ. Itu Anda maknanya menjadikan diri Anda dilaknat. Coba Fatih Anda berak di jembatan gitu, berak gede macam ini. Setiap orang yang lewat, bajingan, siapa ini? Anak laknat. Loh, benar apa tak? Bukan hanya anta bapak, Anda pun jangan siapa bapak ini. Bapaknya tak pernah mengajar kah untuk pergi ke tandas. Loh, benar apa tak? Jangan Anda ini jangan Anda ini berak di mana? Jalan-jalan. Di jalan. Kenapa? Karena berak di jalan itu akan menjadikan Anda dilaknat. Dibilang Rasulullah SAW, 2 tempat la'anen, jalan dan tempat orang itu borak. Dia bukan di jalan, di situ tuh ada tempat borak, ada food court. Kalau malam di tempatnya borak, Anda berak di situ. Besar, orang nak borak. Ini orang neraka ini, dia berak di sini. Ini bapaknya juga tak ajar dia. So, bukan hanya Anda, bapak Anda, tonton Anda pun juga kena laknat semua. Kenapa? Sebab Anda berak di mutahaddatsin nas, tempat orang itu borak. Tempat orang itu borak. Begitu pula tahta syajaratin musmirah. Begitu pula tidak disunahkan Anda itu, bahkan makruh Anda itu berak di bawah pokok yang berbuah. Orang tak akan mau makan buahnya sudah. Buah itu sudah amik daripada berak. Siapa yang nak makan? Di Indonesia ada ikan lele namanya. Tahu kan lele? Ikan keli. Nah, di Indonesia ikan lele itu makan dari apa? Tai. Ada orang, ayo ambil ikan lele. Dia tak tahu kalau itu makannya tai. Dia makan banyak, sedap. Sudah makan dia berak. Setelah dia beraknya itu langsung ke tempat ikan lele itu. Loh, kok di sini? Iya, karena ikan lele makan. Ya Allah, tak jadi makan. Ada orang seperti itu, Ada orang seperti itu. Begitu pula kalau ada di bawah pokok itu apa? Di bawah pokok itu tai atau apa, orang tak akan mau makan buahnya itu karena sudah merasa apa? Ya, jijik dahulu. Wala tahta syajaratin musmirah yukalu samaruha. Harus yang yukal samaruha. Kalau samarnya la yukal, ada kan beberapa yang ada buahnya tapi buahnya tak dimakan. Wala yatakallamu illa lidorurah, dan ketika berak itu disunahkan dia tidak bercakap. Illa lidorurah, mungkin orang tuanya panggil darurat, Fatih, ya cukup, sudah. Yakni, ya saya sedang ditandas, cukup. Jangan ditambah-tambahi, apalagi ditandas menyanyi pula. Menyanyi macam-macam, sudah macam tandas tuh macam studio. Subhanallah, banyak kan orang-orang ketika ditandas itu menyanyi kan? Menyanyi macam dirinya itu Anna Mary saja. Menyanyi. Walaya, kecuali darurat. Kalau ada di tengah-tengah tandas, ada orang nak tertabrak atau apa. Hei, jangan. Nah, ada eksiden atau apa, wajib ketika itu, bukan makruh lagi tapi wajib. Wala yastanjil bil ma'i fi mawdi'ihi. Begitu pula kalau Anda anak istri ini di tempat yang bukan di qadha'il hajah, bukan tempat yang dikhususkan untuk qadha'il hajah. Maksudnya dia bukan di tandas-tandas tapi di tempat-tempat yang darurat untuk
tandas. Jadi disunahkan Anda itu ketika istinja dengan air bukan di tempat Anda berak. Jadi Anda berak di sini, kalau bisa istinjanya sedikit ke kanan. Itu kalau bukan di tandas-tandas sekarang. Di tandas-tandas sekarang silahkan, karena memang sudah tempatnya khusus untuk qada'il hajat. Kalau Anda di Bajaran Pitiwangse tak ada tandas darurat di belakang pokok atau apa, Anda berak, kalau nak kencing berak, setelah itu jangan istinja di situ. Agak. Terus kalau Anda nak kencing, disunahkan tanah itu dihaluskan dahulu, dilembutkan dahulu. Kan ada beberapa tanah itu keras kan. Kalau Anda kencing, air kencing itu tidak akan terserap oleh tanah, akan terpercik. Kan itu disunahkan untuk diketuk dahulu agar tanah itu sedikit lembut. Wah deh, sedikit lembut. Ya, karena itu jangan kencing di jalan, karena jalan akan memercik. Habib, saya nak lembutkan, nak ketuk jalan juga. Saya nak ketuk jalan juga. Nah, sudah penat, kalau sudah itu sudah penat sudah itu. Oke. Wala yastanji bil ma'i fi mawdi'ihi wa yastabri'u minal baul. Ini ada istibro. Istibro ini bukan istibro yang ada di babun nikah. Istibro minal baul ini macam ini. Ini zakar ya. Anda kena pijat zakar itu. Setelah kencing Anda kena pijat. Pijat bukan dari zakar, dari pangkal dubur. Anda pijat 3 kali saja. Jangan keras-keras macam ini. Zakar Anda rusak nanti. Sedikit saja. Pijat, berdeham. Untuk apa? Agar sisa-sisa kencing itu keluar. Kalau tak dibuat gitu, boleh jadi Anda sudah wudu, tengah-tengah sholat, 1 tetes 2 tetes boleh keluar. Walde. Wala yastanji bil ma'i fi mawdi'ihi wa yastabri'u, dibilang nadban. Nadban bukan wajib. Istibra hukumnya bukan wajib, tapi dia sunnah. Ada beberapa orang itu istibra'nya itu dengan jalan 70. Kalau dia yakin akan ada yang keluar, maka istibra' itu wajib. Karena yang keluar itu akan boleh menjadikan dia najis. Walde. Kenapa dia itu nadban? Karena tidak setiap orang itu akan ada sisa. Ada beberapa orang itu ketika kencing sudah habis, tidak perlu istibra pun, tidak perlu dipijat-pijat pun, sisanya tidak akan berbeza ke orang. Berbeza ke orang. Cuma cara yang umum itu dengan itu, dipijat sedikit, dipijat dari pangkal apa? Dipijat dari pangkal dubur, dipijat sedikit 3 kali. Baru berdeham. Untuk mengeluarkan sisa kencing. Wa yastabri'u minal bauli. Wa yaqulu inda dukhulihi. Wa yaqulu inda dukhulihi bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa inda khurujihi ghufranak. Alhamdulillahilladzi adzhaba annil adza wa fani. Doa keluar dan masuk kamar mandi. Wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Dan juga wajib hukumnya ketika Anda di Sohrok untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berbeda kalau ada tanda-tanda sekarang ini, itu tak apa-apa. Hukum haram menghadap dan membelakangi kiblat hanya untuk di Sohrok saja, tempat terbuka. Tapi kalau di tandas tak apa-apa. Kalau di tandas sunnah untuk tidak menghadap. Tapi macam mana Habib, tanda saya itu menghadap kiblat? Usahakan sedikit melenceng kalau Anda sedang bergerak. Dia tolak ukur, dia dada. Hah? Tolak ukur. Tolak ukurnya dada. Oh Habib, tolak ukurnya dakar. Macam mana? So, wala yastakbiruha bi ghaitin. Bukan dada Ustaz Zaman, tapi bibaulin. Bibaul ketika dia beraknya itu loh. Beraknya dan kencingnya tidak menghadap
Bukan tolak ukurnya dengan dada, tapi betul najisnya. Fi ghairi mu'addin. Fi ghairi mu'addi, bukan tempat yang dikhususkan untuk apa? Berak. Kalau tempat yang dikhususkan untuk berak seperti tandas-tandas yang ada sekarang, tidak apa-apa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa yahrumu in lam yakun bainahu wa bainaha satirun, dan haram kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat jika antara dia dan kiblat itu tidak ada satir yang muktabar. Tadi itu 2/3 dan harus 3 dhira' fa'aqal. 3 dhira' atau lebih sikit. Wa yahrumu in lam yakun bainahu wa bainaha, bainahu ay bainal ghaitihi wa bainaha wa bainal qiblah satirun, ada penghalang, au ba'uda anhu aktsara min salasati adru, ada penghalang akan tetapi jarak antara dia dan penghalang itu lebih daripada 3 dhira'. Au kana aqalla min thulusai dhira'in, atau di tempat atau satirnya itu kurang daripada 2/3 dhira', kecuali di tempat yang khusus untuk qada'il hajah. Semua hal ini tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, hanya sunnah. Tapi kalau di tempat yang ghairu mu'addin di qada'il hajah, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tanpa ada satir, atau ada satir tapi tidak muktabar, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Cina dia punya toilet, dinding dia tinggi ni. Oke. Jadi kalau kita masuk pintu depan kecil kan, pintu dia tinggi ni. Jadi kalau kita duduk tak nampak ah. Oke. Kalau kita bangun kita boleh nampak maksudnya. Itu bukan hanya di Indonesia pun ada macam itu. Ada. Tak apa-apa kan, tolak ukurnya kalau Anda duduk tak nampak. Kalau Anda berdiri harus sampai pusat. Cukup. Kenapa juga Anda tengok samping Anda? Kenapa juga Anda tengok samping Anda? Nah, tengok saudara ini. Wa min adabihi an la yastaqbila syams walal qamar, dan juga daripada adab